Gelombang protes kembali mengguncang ibu kota ketika ribuan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat turun ke jalan menolak kebijakan kontroversial mengenai tunjangan rumah bagi anggota DPR yang nilainya mencapai 50 juta rupiah per bulan. Pemandangan di depan gedung parlemen menjadi ajang benturan keras antara idealisme rakyat dan kenyamanan para elit yang duduk di kursi kekuasaan. Terik matahari siang itu seolah ikut menyaksikan bagaimana ketidakadilan sosial dipertontonkan dengan gamblang. Rakyat berkeringat di jalan demi sesuap nasi, sementara wakil mereka yang seharusnya menyuarakan kepentingan publik justru menambah daftar panjang privilege yang tak masuk akal. Demonstran membawa spanduk bertuliskan kalimat pedas, dari sindiran halus hingga tuntutan keras, menandakan betapa amarah masyarakat sudah tak bisa lagi dibendung. Bagi sebagian besar warga, tunjangan fantastis itu bukan hanya soal angka, melainkan simbol jurang yang semakin lebar antara kehidupan mewah segelintir orang dengan realitas getir yang dialami mayoritas rakyat. Itulah sebabnya, pekikan lantang tolak tunjangan DPR menggema seakan menjadi mantra kolektif yang membangkitkan ingatan akan sejarah panjang perlawanan rakyat Nusantara terhadap penguasa yang abai. Jika kita tarik garis panjang ke belakang, sejarah Nusantara tidak pernah lepas dari ketegangan antara rakyat kecil dan elit berkuasa. Pada masa kerajaan, ketidakadilan seringkali memicu perlawanan. Kisah-kisah dari era Majapahit hingga Pajajaran memperlihatkan bagaimana rakyat bangkit ketika pajak terlalu mencekik atau ketika penguasa hidup berfoya di istana. Tragedi Bubat pada abad ke-14 misalnya, meskipun kerap dibingkai sebagai kisah politik dan harga diri antar kerajaan, sejatinya juga meninggalkan jejak tentang bagaimana elit seringkali menjadikan rakyat sebagai korban ambisi kekuasaan. Dalam konteks kontemporer, tunjangan 50 juta rupiah per bulan untuk sekadar biaya rumah anggota DPR seolah menjadi cermin dari pola lama. Penguasa lebih sibuk memperjuangkan kenyamanan pribadi ketimbang mendengar jeritan rakyatnya. Di jalanan Jakarta, gema protes mahasiswa hari ini seperti resonansi dari suara nenek moyang yang pernah menggugat kebijakan raja, sultan, atau penguasa kolonial yang melupakan tanggung jawab sosial. Sejarah berulang, hanya tokoh dan gedungnya yang berganti. Bentrok antara massa dan aparat pada demonstrasi ini pun bukan hal baru dalam catatan bangsa. Dari era kolonial, kita mengenal bagaimana rakyat dipaksa tunduk oleh kekuatan militer Belanda ketika menolak tanam paksa atau pajak tinggi. Lalu pada era Orde Baru, mahasiswa menjadi ujung tombak kritik dan harus berhadapan dengan gas air mata, pentungan, bahkan peluru tajam. Kini, di depan gedung DPR, mahasiswa generasi 2020-an merasakan pola yang sama. Suara protes dibalas dengan kawat berduri, water cannon, dan gas air mata. Meski berbeda zaman, ironi tetap serupa, kekuasaan merasa lebih aman ketika membungkam rakyat dibanding berdialog. Setiap kali asap gas air mata mengepul di udara Jakarta, ia seperti menyatu dengan kabut sejarah yang mengingatkan bahwa perubahan besar di negeri ini selalu diawali dengan keberanian rakyat melawan kenyamanan elit. Bagi mahasiswa, luka di tubuh atau perih di mata akibat gas air mata hanyalah harga kecil dibanding beban bangsa jika ketidakadilan dibiarkan mengakar. Narasi mengenai tunjangan ini juga memperlihatkan bagaimana politik modern di Indonesia masih dibalut mentalitas feodal yang diwarisi dari masa lalu. Di era kerajaan, bangsawan hidup mewah dengan pajak dan upeti dari rakyat jelata. Kini, meskipun kita hidup di era republik demokratis, pola serupa masih terjadi dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas negara yang luar biasa besar bagi pejabat publik. Bedanya, dulu rakyat tidak punya hak suara, sementara sekarang kita memiliki pemilu. Namun, ironi muncul ketika mereka yang dipilih justru lupa siapa yang memberi mandat. Tunjangan DPR sebesar 50 juta rupiah bukan sekadar uang, tapi simbol bahwa mental bangsawan baru masih bercokol di dalam sistem demokrasi modern. Inilah yang membuat rakyat merasa dikhianati. Sejarah Nusantara yang penuh perjuangan melawan ketidakadilan seakan hanya diputar ulang dengan wajah berbeda. Seakan-akan kita masih hidup dalam lingkaran feodalisme yang dibungkus istilah modern. Sorotan publik terhadap tunjangan DPR ini semakin tajam karena muncul di saat perekonomian rakyat belum sepenuhnya pulih. Harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan terus membebani, dan lapangan kerja belum merata. Sementara itu, di gedung megah parlemen, angka 50 juta rupiah per bulan hanya disebut sebagai tunjangan rumah yang menurut sebagian anggota dewan dianggap wajar. Perbandingan kontras inilah yang membuat rakyat merasa dilecehkan. Bagi seorang pekerja dengan upah minimum, angka itu setara dengan kerja belasan tahun tanpa henti. Bagaimana mungkin wakil rakyat yang digaji dari pajak bisa menikmati fasilitas sebesar itu tanpa merasa ada ketidakadilan? Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar.
Apakah demokrasi Indonesia benar-benar menyalurkan suara rakyat atau hanya menjadi panggung elit untuk mengakumulasi keuntungan pribadi? Jalanan yang dipenuhi teriakan mahasiswa dan buruh hari itu seakan menjadi jawabannya. Melihat situasi ini, banyak pengamat menyebut bahwa fenomena tunjangan fantastis hanyalah gejala dari penyakit lama dalam politik Indonesia, budaya, korupsi, nepotisme, dan oligarki. Jika kita membuka lembaran sejarah, praktik serupa sudah berlangsung sejak era kolonial. Votes yang datang ke Nusantara bukan hanya berdagang, melainkan memeras rakyat dengan pajak, monopoli, dan kerja paksa. Para pejabat kolonial hidup berkelimpahan, sementara rakyat sengsara. Ketika Republik berdiri, harapan besar muncul bahwa Indonesia akan bebas dari praktik itu. Namun kenyataan menunjukkan bahwa mental kolonial itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berganti seragam. Kini, para pejabat dan anggota dewan menikmati fasilitas negara yang seakan-akan diwariskan dari model kolonial. Sedikit orang berkuasa hidup makmur di atas penderitaan banyak orang. Dalam konteks ini, demonstrasi mahasiswa bukan hanya reaksi sesaat terhadap satu kebijakan, melainkan bagian dari tradisi panjang perlawanan terhadap budaya kolonialisme yang masih melekat di tubuh Republik. Kemarahan publik juga dipicu oleh ketidakpekaan elit politik terhadap kondisi masyarakat. Pernyataan-pernyataan anggota DPR yang terkesan meremehkan keresahan rakyat justru menambah bensin dalam bara api protes. Ada yang menyebut bahwa tunjangan ini hanyalah hak yang seharusnya diterima. Ada pula yang menyindir bahwa rakyat terlalu berlebihan merespons. Padahal, jika dibandingkan dengan fasilitas di negara lain, angka 50 juta rupiah per bulan hanya untuk tunjangan rumah jelas sangat besar. Ironis makin kental ketika berita ini bersanding dengan laporan tentang kemiskinan, stunting, dan pendidikan mahal. Dalam imajinasi rakyat, DPR yang seharusnya menjadi penyambung lidah justru berubah menjadi menara gading yang tak tersentuh kritik. Tidak heran jika jalanan menjadi satu-satunya tempat di mana suara rakyat bisa menggema. Dari sejarah reformasi 1998, kita belajar bahwa jalanan memang selalu lebih jujur ketimbang ruang sidang. Runtutan peristiwa demo ini pun menghadirkan momen-momen dramatis yang menyiratkan energi perubahan. Mahasiswa berorasi dengan lantang, buruh menyanyikan yel perlawanan, dan masyarakat biasa turut menyumbangkan suara meski hanya lewat media sosial. Gas air mata dan water cannon tidak mampu meredam semangat itu. Justru semakin keras represi, semakin kuat pula simbol perlawanan yang lahir. Sejarah mencatat bahwa represi selalu melahirkan solidaritas. Dari perang Diponegoro di Jawa hingga perjuangan rakyat Maluku melawan Fok, semakin besar tekanan penguasa, semakin besar pula gelombang perlawanan rakyat. Hari ini di Jakarta, pola itu terulang. Aparat mencoba membatasi, tapi narasi ketidakadilan justru menyebar lebih luas. Internet dan media sosial menjadi senjata baru yang memperkuat gaung protes. Jika dulu perlawanan disebarkan lewat syair atau wayang, kini meme, video, dan hashtag menjadi medium baru untuk melanjutkan tradisi kritik rakyat Nusantara. Dinamika demo menolak tunjangan DPR 50 juta rupiah per bulan ini juga membuka ruang refleksi tentang hubungan antara kekuasaan dan legitimasi. Dalam teori politik klasik, legitimasi didapat ketika penguasa memperoleh persetujuan dari rakyat yang diperintah. Namun, apa jadinya bila suara rakyat justru diabaikan? Sejarah Nusantara penuh dengan contoh penguasa yang kehilangan legitimasi karena melupakan kesejahteraan rakyatnya. Di era kerajaan, seorang raja atau sultan yang terlalu menekan dengan pajak dan kerja paksa akan menghadapi perlawanan yang bisa menggoyahkan singgasana. Ketika Belanda memberlakukan kultu Urstelsel pada abad ke-19, protes dan penderitaan rakyat akhirnya memunculkan kritik tajam yang mengguncang tatanan kolonial. Kini, meskipun kita berada dalam sistem demokrasi modern, legitimasi tetap rapuh ketika kebijakan yang lahir tidak berpihak kepada rakyat. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat adalah tanda bahwa legitimasi DPR sebagai lembaga perwakilan sedang diuji. Jalanan menjadi arena di mana rakyat menuntut keadilan, dan setiap teriakan yang menggema adalah pengingat bahwa kekuasaan tidak pernah bisa bertahan lama tanpa kepercayaan publik. Jika kita lihat lebih jauh, persoalan tunjangan DPR bukan hanya soal angka yang fantastis, melainkan juga soal moralitas. Moralitas pejabat publik menentukan arah bangsa. Ketika elit sibuk memperkaya diri, rakyat akan kehilangan teladan. Padahal, dalam banyak kisah Nusantara, pemimpin dihormati bukan karena kekayaannya, melainkan karena keberanian dan keadilannya. Sultan Agung dari Mataram misalnya, meski penuh ambisi politik, tetap dikenang karena mampu menggalang persatuan. Raja Siliwangi dari Pajajaran dipuja karena kearifan dalam menjaga rakyat dan lingkungannya. Bandingkan dengan para pemimpin masa kini yang justru lebih dikenal karena skandal, tunjangan, atau fasilitas mewah. Protes rakyat terhadap DPR hari ini bisa dilihat sebagai kritik moral,
bukan sekadar politik. Rakyat menuntut teladan, bukan kemewahan. Jika anggota dewan gagal memahami hal ini, maka sejarah akan mencatat mereka bukan sebagai wakil rakyat, melainkan sebagai elit yang terputus dari realitas bangsa. Selain itu, demonstrasi ini menyingkap kembali peran mahasiswa sebagai motor perubahan. Sejak era 1966 (1974), 1998, hingga kini, mahasiswa selalu tampil sebagai garda depan dalam menuntut keadilan. Dalam sejarah Nusantara yang panjang, generasi muda selalu hadir membawa energi segar untuk melawan ketidakadilan. Pemuda dalam Sumpah Pemuda 1928 berhasil mengikat kebihinekaan menjadi satu semangat persatuan. Mahasiswa 1998 berhasil menumbangkan rezim otoriter dengan keberanian luar biasa. Kini, mahasiswa 2020-an menghadapi tantangan berbeda. Demokrasi yang digerogoti oleh oligarki dan ketidakadilan ekonomi. Demo menolak tunjangan DPR hanyalah salah satu pintu, tapi di baliknya ada tuntutan yang lebih besar. Reformasi politik, transparansi, dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Setiap langkah mahasiswa di jalanan adalah cermin dari tanggung jawab sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Resonansi sejarah juga tampak jelas ketika kita menyadari bahwa protes terhadap DPR ini bukan fenomena terisolasi, melainkan bagian dari pola global. Di berbagai negara, rakyat marah ketika elit politik menikmati fasilitas besar di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Kita bisa mengingat protes di Prancis terhadap gaya hidup mewah pejabat ketika rakyat berjuang melawan inflasi, atau demonstrasi di Amerika Latin ketika korupsi elit semakin parah. Namun di Indonesia, resonansi ini memiliki lapisan tambahan, warisan sejarah Nusantara yang syarat dengan kisah perlawanan terhadap ketidakadilan. Dari Aceh yang gigih melawan kolonial, Bali yang tak gentar menghadapi perang puputan, hingga Maluku dengan semangat Patimura, semua jejak itu seakan bergaung kembali di jalanan Jakarta. Rakyat Nusantara, dalam berbagai bentuknya, selalu menolak ketika kekuasaan terlalu jauh dari rasa keadilan. Maka tidak berlebihan jika protes terhadap DPR hari ini dianggap sebagai kelanjutan dari narasi panjang perjuangan bangsa melawan ketidakadilan. Dari masa kerajaan, kolonial, hingga republik modern. Kesimpulannya, kisruh tunjangan DPR bukan sekadar persoalan angka yang terlalu besar untuk diterima logika rakyat, melainkan simbol dari krisis keadilan yang berulang dalam sejarah bangsa. Dari kerajaan yang penuh upeti, kolonialisme yang syarat pemerasan, hingga elit politik modern yang sibuk menambah fasilitas, pola ketidakadilan seakan menjadi benang merah yang tidak pernah benar-benar putus. Demonstrasi rakyat hari ini adalah gema dari suara masa lalu. Bukti bahwa semangat Nusantara untuk melawan kesewenang-wenangan belum pernah padam. DPR, sebagai lembaga yang mestinya mencerminkan kehendak rakyat, kini berada di titik kritis. Apakah memilih mendengar dan merubah arah kebijakan, atau justru semakin menegaskan jarak dengan rakyat yang diwakilinya? Jika sejarah mengajarkan sesuatu, maka pesan utamanya adalah tidak ada kekuasaan yang abadi tanpa keadilan, dan tidak ada legitimasi yang bertahan tanpa keberpihakan kepada rakyat.